Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu konsisten menggali sejarah, legenda, dan cerita rakyat di tanah Melayu yang kita cintai ini. Oke pemirsa, dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan sejarah terbentuknya marga pagar gunung di daerah Gumai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun lebih kurang 900 Masehi adalah sepasang suami istri, yaitu Keri Jimak, yang berasal dari Gumai dan istrinya, Puyang Dayang Jagani, dari Dusun Muara Danau. Keri Jimak ingin agar dapat hidup aman tenteram dengan keluarganya. Berhari-hari ia berjalan-jalan naik bukit turun bukit menyelusuri anak-anak sungai naik turun jurang, untuk mencari tempat di mana akan menetap. Pada suatu ketika sampailah ia di atas sebuah bukit dan dari atas bukit itu ia melihat lembah yang luas terbentang di mana mengalir anak-anak sungai yang banyak pula ikan-ikannya. Rie Jimak berpikir alangkah baiknya tempat itu untuk tempat menetap. Tentunya akan aman, apalagi di sekelilingnya dipagari bukit-bukit dan gunung yang tinggi. Akhirnya sampailah pada satu keputusan bahwa ia bersama istrinya, Puyang Dayang Jagani, akan menetap di lembah itu. Segala persiapan disiapkan. Setelah semua selesai maka berangkatlah Rie Jimak beserta keluarga dan beberapa pengikutnya. Sesampainya di tanah baru itu mereka segera mendirikan rumah yang besar dari kayu dan beberapa rumah di sekitarnya yang didiami para pengikutnya. Mereka juga membuka ladang untuk menanam padi dan ubi-ubian. Setelah beberapa tahun kemudian Rie Jimak dan istrinya Dayang Jagani mendapatkan seorang putera yang diberi nama Cermin. Cermin adalah seorang yang cakap gagah dan berani. Ia mendapatkan didikan akhlak dan ilmu kesaktian dari ayah dan ibunya. Setelah lebih kurang 15 tahun kemudian kehidupan Keri Jimak dan pengikutnya amatlah makmur dan menyenangkan. Tanaman tumbuh subur, ikan dan binatang buruan berlimpah ruah. Pada tahun itu pula Rie Jimak mendapat kunjungan dari saudara-saudaranya dari Gumai sehingga tersebarlah berita bahwa kehidupan Rie Jimak amat menyenangkan. Maka dari hari ke hari ada saja orang yang datang yang ingin tinggal bersama Rie Jimak. Lama-kelamaan tempat itu bertambah penghuninya. Hubungan dengan dusun-dusun di sekitarnya mulai dirintisnya dan makin lama ramai juga orang-orang yang datang ingin menetap serta berbagai usaha timbul seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Makin hari ke hari, bulan ke tahun akhirnya tempat itu berkembang dan keinginan untuk memperluas tempat tinggal itu oleh pengikut-pengikutnya dimulailah.
Setelah Rie Jimak meninggal dunia, maka diangkatlah anak tunggalnya Rie Cermin menjadi pemimpin atau Keri. Alkisah Rie Cermin kemudian mempunyai 4 orang anak, yaitu Mabilek, anak dalam, Kace Gine, dan Rinjang. Keempat anaknya ini sarna sama didik akhlak, ilmu kepemimpinan, dan ilmu kesaktian sehingga sama-sama cakap, gagah dan berpengaruh serta dihormati oleh penduduk dusun, dan mereka juga tidak sombong tetapi mengayomi penduduk. Setelah dewasanya mereka hidup rukun, tiada terjadi silang sengketa. Masing-masing dihormati dan disegani oleh penduduk. Melihat hal demikian, maka Rie Cermin sangat berbesar hati dan pada suatu ketika dipanggilnya anak-anaknya untuk menghadap. Setelah semuanya berkumpul, maka Rie berkata, "Wahai anak-anakku, Bapang sangat senang dan bangga kepada kalian. Teruslah kalian bekerja sama, rukun dan damai, kembangkanlah tempat tinggal yang telah dipilih oleh kakek kalian ini." nasihat dan harapan Rie Cermin ini dipatuhi oleh anak-anaknya. Setelah menikah, anak tertuanya Mabilek diperintahkan untuk mencari tempat tinggal yang baru atau membuat dusun baru. Maka berangkatlah Mabilek dan beberapa orang laki-laki untuk mencari tempat tinggal baru yang bagus. Oleh karena dalam lembah yang luas dan subur ini, semua tempat hampir-hampir sama, maka tidaklah sulit bagi mereka untuk mencari atau menentukan tempat-tempat yang baik. Mabilek mengambil tempat di air lingkar. Setelah kembali, Mabilek segera melaporkan kepada ayahnya tentang tempat yang baru itu. Sejak saat itu Mabilek dan para pengikutnya dibantu oleh saudara-saudaranya dan penduduk dusun lama berusaha membuka tempat yang baru itu. Segala keperluan bagaimana layaknya sebuah dusun dipersiapkan. Mendirikan rumah Rie dan rumah-rumah yang lainnya secara bergotong royong dan membuka lahan juga bergotong royong. Setelah selesai, maka saudara-saudara dan penduduk dusun lama kembali. Maka dimulailah kehidupan baru Rie Mabilek dan keluarga serta pengikutnya di dusun yang baru di air lingkar. Demikianlah dari tahun ke tahun anak cucu dari Rie Mabilek dan pengikutnya berkembang biak di dusun air lingkar. Setelah beberapa tahun kemudian, anak kedua Rie Cermin yang bernama Anak Dalam berkeluarga. Kemudian ia diperintahkan untuk mencari tempat tinggal baru untuk membuat dusun baru. Maka segera Anak Dalam dan pengikutnya mencari tanah tempat tinggal baru dan memilih tempat di dusun Garmidar Ulu dan Garmidar Ilir sekarang ini. Setelah mereka sepakat untuk memilih bakal tempat tinggal, mereka segera menghadap Rie Cermin. Maka segera dipersiapkan segala sesuatu untuk membuat dusun baru. Seperti halnya dusun kakaknya di air lingkar, maka secara bergotong royong sanak saudara dan penduduk dusun lama serta penduduk dusun air lingkar membantu. Mereka segera membuat rumah Rie dan rumah-rumah pengikut Rie Anak Dalam, juga bergotong royong membuat lahan pertanian dan persawahan. Semuanya diatur dan dibuat sebaik-baiknya hingga menjadi dusun dan tempat tinggal yang baik. Mata pencaharian mudah didapat, tanah yang subur dan anak-anak sungai yang banyak. Ikan-ikannya menjadikan penduduknya bertambah gembira tinggal di tempat baru ini.
Hubungan dengan saudara-saudaranya terus dijalankan. Walaupun mereka mengambil tempat yang terpisah, namun sebenarnya mereka masih tunduk dan satu dalam segala bentuk adat dan cara. Setelah beberapa tahun anak ketiga Rie Cermin yang bernama Kace Gine menikah dan berkeluarga, seperti halnya saudara-saudaranya yang lain, Kace Gine diperintahkan untuk membuat dusun baru. Maka segera berangkat Kace Gine dan beberapa pengikutnya yang laki-laki mencari tanah yang bagus untuk dijadikan dusun baru. Mereka menuju ke bukit yang sekarang menjadi dusun Batu Rusa. Setelah menemukan tempat yang bagus, mereka segera melaporkannya kepada Rie Cermin. Maka segera dipersiapkan segala sesuatu untuk membuat dusun baru. Seperti halnya dusun kakaknya di Air Lingkar dan Garmidar, maka secara bergotong royong sanak saudara. Dan penduduk dusun lama serta penduduk dusun Air Lingkar dan dusun Garmidar membantu. Mereka segera membuat rumah Rie dan rumah-rumah pengikut Rie Kace Gine, juga bergotong royong membuat lahan pertanian dan persawahan. Semuanya diatur dan dibuat sebaik-baiknya hingga menjadi dusun dan tempat tinggal yang baik. Seperti saudaranya yang lain, Rie Kace Gine dan pengikutnya berusaha agar tempat ini pun dapat menjadi tempat yang menyenangkan. Para pengikut Rie Kace Gine juga menyadari bahwa mereka harus dapat pula berbuat seperti yang lainnya, baik yang di Air Lingkar, Padang, ataupun Garmidar, Ulu dan Ilir. Bukan cuma membuat dusun tetapi juga hiasan-hiasannya, seperti tugu dan patung, mungkin sekali arca, batu rusa, adalah dibuat oleh Kace Gine. Setelah beberapa tahun anak keempat Rie Cermin yang bernama Rinjang menikah dan berkeluarga, seperti halnya saudara-saudaranya yang lain, Rinjang diperintahkan untuk membuat dusun baru. Maka segera berangkat Rinjang dan beberapa pengikutnya yang laki-laki mencari tanah yang bagus untuk dijadikan dusun baru. Mereka menuju ke tanah yang sekarang menjadi dusun Tanjung Agung. Setelah menemukan tempat yang bagus, mereka segera melaporkannya kepada Rie Cermin. Maka segera dipersiapkan segala sesuatu untuk membuat dusun baru. Seperti halnya dusun kakaknya di Air Lingkar dan Garmidar, maka secara bergotong royong sanak saudara dan penduduk dusun lama serta penduduk dusun Air Lingkar, dusun Garmidar dan dusun Batu Rusa membantu. Mereka segera membuat rumah Rie dan rumah-rumah pengikut Rie Rinjang, juga bergotong royong membuat lahan pertanian dan persawahan. Semuanya diatur dan dibuat sebaik-baiknya hingga menjadi dusun dan tempat tinggal yang baik. Seperti saudaranya yang lain, Rie Rinjang dan pengikutnya berusaha agar tempat ini pun dapat menjadi tempat yang menyenangkan. Para pengikut Rie Rinjang juga menyadari bahwa mereka harus dapat pula berbuat seperti dusun kakak yang lainnya.
Anak cucu Rie Rinjang dan pengikutnya mendirikan Dusun Tanjung Agung, Bandung Agung, Karang Agung, Kedaton dan Penantian. Dengan usaha keempat saudara ini, maka daerah yang pertama kali didiami oleh kakek nenek mereka Rie Jimak telah menjadi lebar dan luas. Hampir seluruh lembah yang dilihat oleh Rie Jimak yang dulunya merupakan hutan lebat yang subur itu telah mereka diami bersama anak cucu dan pengikut-pengikutnya. Pada setiap saat di mana diperlukan bantuan secara umum mereka berkumpul dan segala senang susah selalu dirasakan atau dimusyawarahkan. Kalau satu dusun akan pesta, maka dusun yang lain menjadi kewajiban untuk membantu. Oleh karena segala sesuatu seolah-olah jadi satu, maka adat-adat pun tak berbeda. Kemudian pada tahun lebih kurang 1000 Masehi datang pula cucu saudara laki-laki Rie Jimak yang bernama Rie Tora. Rie Tora rupanya tertarik pula untuk tinggal di lembah yang baik ini. Ia meminta pada keempat saudara sepupunya yang telah lebih dahulu untuk membuat tempat tinggal di Muara II sekarang. Maksud Rie ini dipenuhi oleh mereka dan dengan demikian maka Dusun Muara II pun menjadi dusun pula dan mulai dibuat dusun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya anak Rie Tora yang bernama Mangku Intan menikah dengan Depati Kecik dari Palembang yang kemudian membuat dusun baru yaitu Lesung Batu. Dan setelahnya dari turunannya mereka kemudian berkembang biak di dusun Lesung Batu. Nah, beginilah makin lama makin banyak orang-orang datang ke lembah ini dan bertambah ramai. Pada tahun lebih kurang 1200 Masehi datang pula orang dari Ulak Angkasa, dan mereka ini merupakan asal-usul dari penghuni Dusun Kupang, Dusun Danau dan Dusun Sawah Darat. Demikianlah maka seluruh lembah itu telah dihuni oleh umat manusia dan oleh karena sekeliling lembah ini terdapat gunung-gunung maka daerah ini disebut Pagar Gunung. Pada tahun 1822 Masehi setelah Kesultanan Palembang dapat dikuasai Belanda, namun Hulu Balang atau Panglima Perang Putu Indra tidak mau menyerah dan terus menggalang kekuatan untuk mengusir penjajah Belanda. Setelah markasnya di Tanah Laye yang sekarang terkenal dengan Indralaye di Kabupaten Ogan Ilir sekarang ini dapat dihancurkan Belanda, maka Hulu Balang Putu Indra menggalang kekuatan hingga ke daerah Pagar Gunung, Gumai dan Besemah. Di daerah Pagar Gunung ini perjuangan Putu Indra disambut dengan antusias oleh para keri dan pemuda Pagar Gunung. Sehingga Pagar Gunung menjadi basis perjuangan dalam mengusir penjajah Belanda. Dalam masa perjuangan ini yang memakan waktu hampir 50 tahun, Pagar Gunung banyak didatangi orang-orang dari suku dalam Bengkulu, Renjang dan Lematang. Mereka ini akhirnya memilih tempat tinggal di tinggi hari. Demikianlah kisah sejarah marga Pagar Gunung ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.